Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita berdikari secara ekonomi? No. Kita sangat bergantung pada utang luar negeri. Bahkan untuk membayar bunga utang pun kita harus berutang lagi. Itu menunjukkan tidak ada kemandirian bangsa ini. Ini kaitannya adalah kritik yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat RH sekalian, kali ini ada berita yang menarik ini ya. Kritik dari dalam yang disampaikan Betor Suryadi, aktivis atau anggota dari PDIP ya. Jadi menarik sekali, dia mengkritik Presiden Jokowi yang katanya presiden yang tersesat. Saya dikirim langsung oleh Betor Suryadi ya, dan saya bilang benar nih mau dimuat. Iya dong katanya. Oke, saya memuatnya ya, dan saya ingin membacakannya apa yang dimaksud dengan politikus atau Betor ini, bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang tersesat ya. Suaranasional.com ya, dikuasai oligarki, Betor Suryadi, Jokowi presiden yang tersesat. Jokowi menjadi presiden yang tersesat karena kekuasaannya dikuasai oligarki dan tidak bisa menjalankan nawacita. Jokowi presiden yang tersesat, cita-citanya di awal nawacita kini dikuasai oligarki, kata politikus PDIP Betor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com Sabtu 1 Januari 2022. Berarti hari ini ya. Siapa yang dapat selamatkan Jokowi kembali ke jalan yang benar? Tanya Betor. Mana saya tahu ya. Secara dia adalah anggota atau politisi senior PDIP. Betor mengatakan nawacita sesuatu yang sangat dahsyat. Kekuatan harapan rakyat, bernafaskan daulat rakyat, jelas Betor. Ekonom Rizal Ramli menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini justru bertentangan dengan visi nawacita dan trisakti yang menjadi jargon Jokowi. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan pun berimbas pada masyarakat kecil. Dari segi kesejahteraan, pemerintahan Jokowi tidak mencerminkan trisakti dan keberpihakannya kepada rakyat kecil, ujar Rizal. Aktivis dari Lingkar Madani Rai Rangkuti menilai Jokowi gagal mewujudkan nawacita. Ada semacam sentralisasi fiskal. Ini oleh persepsi publik karena terlalu banyak campur tangan partai politik, ujar Rai. Yang tak kalah penting, tanda-tanda nawacita sulit diwujudkan Jokowi adalah terkait kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Isu kedaulatan pangan dan energi sepertinya sulit diwujudkan, tegas Rai. Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Ferry Kusuma, menyayangkan kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan satupun pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Padahal dalam pidato Jokowi di tahun 2014 lalu dengan
tema Nawacita disebutkan akan menyelesaikan beban sosial politik bangsa. Janji ini selama 5 tahun atau periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden tidak ada yang terselesaikan. Tidak ada proses hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang sudah disematkan Komnas HAM, kata Ferry di kantornya Jakarta Senin 21 Oktober ya. Jadi sobat RH sekalian, itu penilaian dari kader PDIP. Memang Betor Suryadi ini agak lain ya. Meskipun dia dari the ruling party, tapi dia dekat dengan civil society. Masih sangat dekat dengan civil society ya. Kalau ada kegiatan, kemarin Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia hadir dia. Dan Betor juga banyak mengkritik pemerintahan ya. Mudah-mudahan kubu Jokowi kemudian melihatnya sebagai sebuah yang objektif. Kadang-kadang kita membutuhkan sosok in between. Separuh kakinya di partai politik, tapi separuh kakinya di society. Kenapa begitu? Agar dia bisa melihat kedua aspek, dua sisi. Jadi kalau ada dari society yang benar, dia bisa bawa ke partai. Tapi kalau ada dari partai yang benar, dia bisa bawa ke society. Jadi jangan totally spiritly. Jadi kalau total terpisah, maka permasalahannya adalah kita tidak bisa punya agen-agen, punya komunikator yang bisa menyambungkan keduanya. Termasuk juga dengan pihak istana sesungguhnya. Saya ingat kata-kata Rocky Gerung, lagi-lagi Rocky Gerung karena paling banyak berinteraksi ya. Kita send aktivis pro-demokrasi ke istana dengan harapan mereka menjadi agen-agen yang akan menjaga Jokowi dari oligarki. Tapi ternyata mereka tidak berhasil. Alih-alih mereka mempengaruhi, yang terjadi sebaliknya mereka malah terserap di dalam arus oligarki dan bahkan menjadi centeng untuk kembali menghantam civil society. Ya banyak orang-orang yang kita harapkan ya, misalnya dari sisi etik yang standar etiknya dianggap tinggi oleh Rocky Gerung misalnya seperti Mahfud MD dan Sri Mulyani yang diharapkan menjadi Mr. Clean di dalam pemerintahan ya kan. Tapi ternyata justru sebaliknya, bahkan menjadi tameng negara untuk menghadapi civil society. Sehingga warna istana itu warna yang blur. Kita tidak bisa lagi melihat, membedakan mana yang oligarki sungguhan, mana yang sekedar centeng oligarki misalnya. Jadi sobat era sekalian, ini adalah kritik dari orang dalam, dari Betor Suryadi. Dulu saya tahu beliau adalah aktivis di LBH ya, sering nongkrong di LBH juga. Saya sempat bertemu sekitar tahun 95 ya, dia di sana ya, dan juga sepertinya aktivis jalanan juga, dan saya kira sudah banyak makan asam garam. Mungkin bedanya dengan Budiman, Betor tetap separuh kakinya di society, Budiman full kakinya di partai politik ya. That's a matter of choice. Itu soal pilihan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, sepanjang orang itu committed terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, konstitusi, dan nilai-nilai baik lainnya yang accepted secara universal ya. Dan kita tahu bahwa Trisakti itu ya, seperti yang disinggung itu adalah yaitu berdikari secara ekonomi ya, berdaulat secara politik, berkepribadian secara kebudayaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah saat ini kita berdikari secara ekonomi? No. Kita sangat bergantung pada utang luar negeri. Bahkan untuk membayar bunga utang pun kita harus berutang lagi. Itu menunjukkan tidak ada kemandirian bangsa ini. Kemudian berdaulat secara politik. Orang menganggap kita mulai didikte oleh China misalnya di bidang politik. Jadi China bisa membuat katakanlah program-program yang memaksa negeri ini untuk menghadirkan mereka, tidak hanya finansial mereka tapi juga fisik mereka. Maka tidak heran kalau pekerja-pekerja Cina berdatangan, berduyun-duyun setiap saat, bahkan menggantikan pekerja-pekerja Indonesia yang unskilled labor, ya kan, unskilled labor. Kalau skilled labor nggak ada masalah, tapi kalau unskilled labor itu persoalan. Jadi tenaga kerja yang tidak memiliki skill, tapi alias tenaga kerja kasar. Lalu berkepribadian secara kebudayaan, kita juga patut
pertanyakan, kebudayaan apa yang dikembangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa kita punya jati diri yang kuat misalnya. Di awal-awal tagline revolusi mental itu sebenarnya wujud untuk membuat kebudayaan kita lebih kuat. Tapi faktanya pada periode kedua ini Presiden Jokowi tidak lagi menyebut revolusi mental. Bahkan Muhammad Sobari mengkritik revolusi mental hanya soal kebersihan waktu terlibat dalam pembuatan program revolusi mental, dan bahkan sekarang tidak terlibat lagi karena digantikan dunia anak muda yang justru digital friendly dan sangat ingin terintegrasi di dalam jejaring dunia, yang menunjukkan bahwa sepertinya mereka tidak berpikir soal kepribadian lagi. Ini seperti kata-kata Nadiem Makarim, saya mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Nah, padahal sebuah bangsa yang hanya berorientasi pada masa depan, tidak mengetahui karakter aslinya kepribadiannya, bisa saja terjerumus. Jangan pikir bahwa misalnya negara-negara yang sudah maju adalah contoh terbaik. Karena kalau mereka tidak berpegang pada kepribadian mereka, pada nilai-nilai asli mereka, pada nilai-nilai yang mengakar kuat di masyarakat, bisa jadi mereka akan tergelincir dalam sebuah kemajuan yang membuat mereka menjadi budak peradaban dunia. Mereka pemain baru dan kemudian hanya dihempaskan oleh pemain-pemain lama yang sudah well established. Sahabat era sekalian, saya mau membacakan 1-2 pernyataan dari Sobat RH sekalian ya, terkait dengan ini. Bravo Refli Harun, from hero to zero. Maju terus PT 0% ya. Berarti gagal dong, from hero to zero ya. Oke. Jadi jangan hero dong, from apa ya, ro juga ya. From goro to zero ya, goro-goro ya. Jangan from hero to zero ya. Bung Refli nggak menghina Jokowi, beliau hanya menyampaikan kebenaran. No, ini nggak ada kaitan hina menghina ya. Ini kaitannya adalah kritik yang disampaikan oleh senior PDIP ya, yang saya underlining. Dia yang mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden yang tersesat. Tersesat dalam pengertian sudah jauh dari cita-cita Trisakti dan cita-cita Nawacita, dan itu penting kita garis bawahi sebagai sebuah kritik terhadap pemerintahan. Saya tidak sedang membicarakan Pak Jokowi sebagai pribadi himself, tetapi sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Kemudian Dio Satria Dharma Refli Harun, ketika Jokowi dikritik oleh teman separtainya, itu membuktikan bahwa Jokowi tidak dapat disetir oleh PDIP. Apakah Anda masih ingat masalah pengangkatan Budi Gunawan dulu? Masih ingat, bahkan saya sangat ingat dari dekat ya. Ya itu soal persepsi ya. Toh kita sangat bahagia kalau memang benar demikian. Toh tidak masalah kan, hanya mendengarkan kritik ya. Oke. Walaupun kemudian ada juga spekulasi mengenai pengangkatan petinggi-petinggi TNI terakhir ya. Nah itu jadi kita juga harus lihat yang dulu ada, yang dekat juga ada. Oke ya. Oke. Jadi sometimes bisa decide independently, tapi sometimes tidak. Itu dinamika politik yang kita harus pahami juga ya. Bung RH, apa skenario terburuk kalau JRPT 0% ditolak MK, padahal gugatan 0% hampir masif diajukan dari berbagai kalangan, ujungnya ditolak karena tidak punya legal standing. Mudah-mudahan soal legal standing selesai ya, paling tidak ada partai politik yang mengajukan, jadi kelewatan MK. The problem is, the question is, siapa menurut MK yang punya legal standing? Masa semua orang tidak punya legal standing akhirnya, semua pihak? Nggak mungkin ya, karena ada satu partai yang mengajukan, minimal ada partai yang mengajukan. Masa ditolak juga legal standingnya? Jadi jangan kira bahwa seolah-olah soal presidensial threshold ini hanya soal segelintir orang atau segelintir partai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras ya. Oke Sobat RH sekalian, kita lihat ya, ada kajian dari Merah Putih yang mengatakan bahwa
rezim Jokowi akan segera tumbang, ya. Jadi ini kajian politik merah putih sebut rezim Jokowi segera tumbang, ini alasannya. Oke, coba kita bacakan dan kita kaji, ya. Saya sendiri berkata harusnya ketatanegaraan kita itu berlangsung secara baik, secara reguler, ya. Pada masa pemerintahan SBY sudah dilakukan, menjabat selama 2 periode, dan Presiden Jokowi pertama sudah, dan mudah-mudahan pada periode kedua ini juga bisa menyelesaikan. Hanya memang syaratnya, Sobat Dera sekalian, Presiden Jokowi harusnya tidak lagi cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Harapannya sederhana sesungguhnya, menyiapkan soft landing, ya. Jadi peralihan kekuasaan yang soft, yang baik, yang bagus, dan kemudian menciptakan pemilu yang jujur dan adil, bukan pemilu yang punya potensi berdarah-darah. Salah satunya adalah dengan menghilangkan presidensial threshold, ya, karena itu adalah makhluk yang tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial, ya. Yang kedua adalah jangan melakukan politisasi apapun atau memperlihatkan gesture kepemimpinan agar lembaga-lembaga hukum seperti KPK, seperti Polri atau Kejaksaan tidak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa merugikan calon-calon presiden ke depan yang sudah disebut-sebut namanya. Itu 2. Yang ketiga adalah membuat fondasi yang kuat dan kokoh bagi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. Nah, 3 hal itu yang harus dilakukan. Jadi jangan cawe-cawe, jangan atau menghalangi lembaga-lembaga hukum untuk ngerjain calon pemimpin atau calon presiden. Dan ketiga ini juga penting adalah menciptakan landasan pemilu yang jujur dan adil, salah satunya dengan menghilangkan presidensial threshold misalnya. Dan tentu saja memerintahkan KPU, Bawaslu, DKPP bertindak jujur dan independen. Oke, kita bacakan walaupun demikian satu kajian ini. Kita lihat alasannya apa mengatakan sebentar lagi tumbang itu. Rezim Joko Widodo, Jokowi segera tumbang dalam waktu yang dekat setelah masyarakat sudah tidak percaya penguasa akibat kebijakan menaikkan harga BBM. Situasi global di mana posisi Cina yang lemah secara ekonomi berdampak kepada rezim Jokowi yang selama ini didukung negara tirai bambu. Rezim Jokowi pasti akan tumbang dalam waktu dekat. Jokowi akan jatuh karena dihantam krisis domestik dan tekanan depresi global, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi suaranasional.com. Kata Sutoyo, situasi global di mana Cina sedang mengalami krisis ekonomi juga berdampak ke rezim Jokowi. Cina sedang terjadi pelemahan ekonomi, uang yang dipinjam ke luar negeri harus ditarik kembali, minimal pengutang harus membayar tepat waktu. Cina paham Indonesia akan sempoyongan, paparnya. Kesuraman kekuasaan Jokowi yang berakibat tumbang, kata Sutoyo, adanya kasus Verdi Sambo. Akibat kasus Sambo, imbasnya rezim mengalami krisis kepercayaan serius dari dalam maupun luar tubuh institusi paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern ini. Jokowi kini menghadapi prospek presidensi yang gloomy. Ini terjadi setelah sebelumnya instrumen kekuasaan terkuatnya yaitu Polri saat ini runtuh berantakan, tegasnya. Menurut Sutoyo, kenaikan harga BBM membuat daya beli masyarakat menurun dan memunculkan protes dari rakyat kecil. Rakyat harus memikul beban hidup makin berat akibat harga-harga kebutuhan pokok naik hingga 12%. Jumlah orang miskin negeri ini oleh Bank Dunia dilaporkan sudah nyaris separuhnya, paparnya. Menurut Sutoyo, meminta Jokowi turun akibat kenaikan harga BBM sudah disuarakan berbagai kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Rakyat kecil, mahasiswa maupun buruh, apalagi emak-emak dan para pensiunan sipil maupun tentara semakin tercekik harga-harga yang membumbung tinggi. Pengendara ojol juga tertekan, rezim Jokowi tidak akan digubris lagi oleh rakyatnya, paparnya. Setelah Jokowi tumbang, kata Sutoyo, penguasa baru harus mendapatkan dukungan dari TNI, umat Islam, kekuatan AS, dan sekutunya. Harus dibentuk kabinet baru yang didukung rakyat, khususnya umat Islam. Harus mampu mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Bubarkan DPR, MPR, KPK, MK, keluarkan semua tahanan politik yang selama ini dituding melawan dan berlawanan dengan penguasa. Semua mutlak harus ada dukungan full dari umat Islam. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, keadaan akan makin kacau, jelasnya. Ia mengatakan Jokowi tidak akan jatuh sebelum 2024 kecuali mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli.
Oligarki pendukung Jokowi akan retak dan terus melemah karena ikut terkena depresi ekonomi. Politik global yang berubah akan menerpa perkembangan politik domestik di Indonesia. Kondisi seperti ini dipastikan TNI akan mengakomodasi para pimpinan dan tokoh nasional yang loyal utuh dengan nafas dasar Pancasila dan UUD 1945 asli. Karena TNI tidak memiliki tradisi kudeta untuk ambil alih kekuasaan, tetapi hanya akan menjaga negara tetap sesuai roh dan arah tujuan negara sesuai pembukaan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 yang asli pungkasnya. Ya, Sobat RH sekalian, jadi Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Menariknya adalah Sobat RH sekalian, apakah betul analisisnya itu ya. Jadi salah satu analisisnya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Menarik ini ya. Thumbnailnya sudah ada ya. Kemudian kenapa menarik? Tesis jatuh dan tidak jatuh itu satu hal ya. Tapi ada hal yang ingin saya katakan soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya paham betul ya, ini adalah sebuah usulan proposal yang perlu dikaji ya, baik dan buruknya. Saya sendiri for the time being ya, terus berpikir apakah iya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 versi PPKI itu adalah hal yang baik. Justru kalau kita lihat sejarahnya ya, sejarahnya itu justru kong kali kong antara TNI dengan presiden. Jadi pada waktu itu ya, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 kan melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan untuk kembali lagi ya, pilihannya adalah Presiden Jokowi mengeluarkan dekret lagi ya, atau ada kesepakatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 45, tapi bisa juga dengan dekret yang dimana dekret itu bisa membubarkan MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Kalau Dewan Perwakilan Daerah dengan sendirinya bubar karena tidak lagi punya landasan ya, kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. MPR itu apakah akan dibubarkan diganti yang baru, demikian juga DPR apakah akan status quo atau ada tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Nah, Sobat RH sekalian, kalau itu terjadi, menurut saya justru tidak mudah bagi Indonesia. Gonjang-ganjingnya akan sangat besar dan bisa jadi kekuatan TNI Polri akan kembali ke politik dan itu jauh lebih berbahaya nantinya. Jadi dengan kekuatan Sambo saja ya, Polri seperti untouchable. Mereka bisa melakukan apa saja ya tanpa bisa diprotes oleh masyarakat karena mereka punya borgol. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil yang mau menjual dirinya ya untuk misalnya mengadukan kasus-kasus, dan ini sudah terjadi pada masa pemerintahan sekarang. Padahal kita ingin menjaga demokrasi kita agar demokrasi kita flourish, berkembang. Karena itu menurut saya tidak ada cara lain bagi Jokowi ya kecuali tadi saya katakan. Satu, menyiapkan landasan tidak cawe-cawe untuk pemilu 2024, menyiapkan landasan pemilu yang jujur dan adil, dan tidak atau menghalangi ya upaya penegak-penegak hukum untuk dalam tanda kutip ngerjain orang-orang yang tidak bersalah agar tidak bisa nyalon misalnya. Sembari dia memperbaiki situasi ekonomi termasuk kenaikan BBM dan lain sebagainya. Mungkin ditambah ya dengan mereshuffle orang-orang yang selama ini justru mencari rente dari negara, bukan berbuat baik bagi negara, tetapi mencari rente dari negara, berbisnis sebagai penguasa dan menguasai banyak resources ya. Pura-pura berbakti kepada negara padahal sesungguhnya berbakti iya tapi nyolong juga iya. Itu yang jadi masalah. Berbakti iya, nyolong juga iya. Atau kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa mereka punya standing untuk nyolong karena mereka sudah berbakti, kan nggak bisa begitu. Kalau kita pengen berbakti misalnya. Nah, karena itu Sobat RH sekalian, menurut saya justru kalau kita back to history agak berbahaya dengan skenario kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah misalnya tiba-tiba pimpinan tentara, pimpinan TNI membisiki Presiden Jokowi agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan mereka akan mengawalnya. Lalu
nanti pada tahun 2024 tidak akan ada lagi pemilihan presiden secara langsung, tapi cukup oleh MPR. Tapi Presiden Jokowi boleh dan bisa mencalonkan lagi karena dia tidak lagi terbatas, karena tidak ada ketentuan pembatasan masa jabatan. Kalau skenario ini jalan, maka Indonesia justru ditubir bahkan masuk ke jurang otoritarianistik kembali. Presiden Jokowi barangkali hanya akan kuat ketika backup tentara atau backup Polri masih kuat, tetapi the real powernya bisa jadi orang baru atau TNI Polri sendiri. Nah, kita sobat era sekalian tidak menginginkan TNI Polri yang masih bermain politik. Kita menginginkan TNI Polri yang profesional, yang bisa bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi fungsi pertahanan TNI dan fungsi keamanan manusia atau human security adalah fungsi dari Polri. Jadi sebenarnya pertahanan dan keamanan nasional, ya, state security dan defense itu harusnya fungsi TNI, dan human security, ya, itu adalah fungsi polisi. Jadi polisi itu terkait fungsi keamanan manusia, bukan keamanan negara harusnya, ya. Nah, sobat era sekalian, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, ya. Saya kurang setuju juga dengan jalan keluarnya, tetapi juga tidak berharap bahwa pemerintah ini terus-menerus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, dan yang kedua kemudian menyiapkan sebuah pemilu yang bakal curang, atau dia punya kandidat yang akan didukung sehingga kecurangan itu akan terjadi dengan sendirinya karena incumbent terlibat dalam proses pemenangan calon misalnya, dan secara sadar melibatkan pula institusi negara seperti TNI, Polri, BIN dan lain sebagainya, termasuk ASN dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kita ingin negara ini sustainable demokrasinya. Jadi ada sustainable demokrasi. Karena itu jatuh di tengah jalan tidak baik, ya. Tetapi bergerak kepada otoritarianisme juga tidak baik juga. Jadi pilihan demokratisnya adalah, ya, pilihan yang harus dikerjakan, yaitu tadi beberapa agenda demokrasi itu harus berjalan sebaik-baiknya, termasuk memperbaiki governance pemilu 2024, ya. Oke, sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan ini. Oke, kita lihat, ya. Komentar sobat RH, ya. Saya pakai jaket keren Jadas. Terima kasih Marco, ya. Oke. Keyakinan saya pun demikian. Dia bilang Irjen Pol Verdi Sambo SH SIK MH, ya. Nggak tahu malu mana mungkin mundur, ya. Jujur dan adil bila dilaksanakan pasti membawa kesejahteraan. That's the point. Lebaran masih jauh aja, sapi sudah nggak bisa diem. Seradak seruduk cari lawan. Bukan hanya soal rezim, tapi mentalitas manusianya sudah pada rusak. Jokowi mundur artinya benar kata pantun Bogor, Pajajaran apa bekah kembang raja. Presiden ke-8 itu yang pakai kopiah yang nggak tahu. Kiai Haji Ma'ruf atau Prabowo kalau dekret PS, ya. Kemudian apalagi, ya, benar kalau yang bilang presiden sekarang orang baik tidak bisa dipungkiri, bisa jadi, ya. Tapi jangankan manusia, batu saja bisa cekung bila di titik air terus-menerus pahamkan, ya. Hukum semau rezim pemimpin hobi bohong, dan lain sebagainya, ya. Coba kita mainkan ini. Mik mati lagi. Besok pilih partai yang wong sugi wae lah kapok, ya. Cermin retak tak mungkin diperbaiki, ganti cermin dan mukanya, ya. Yang dikhawatirkan justru US serang Cina tanpa isu Taiwan dulu, tapi dari para diaspora di Indonesia. Kembali kepada soal Jokowi tumbang, ya, ini adalah sebuah analisis, ya, dari kelompok studi Merah Putih, dihormati saja, walaupun dalam beberapa bagian saya tidak juga setuju, ya. Mungkin baiknya kita membentuk sistem ketatanegaraan yang ajak, ya, yang menghormati masa jabatan, tapi di sisi lain presidennya juga menghormati rakyatnya. Pengertian menghormati rakyatnya itu adalah tadi betul-betul bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk relawannya. Yang kedua adalah membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, bukan pro oligarki atau konglomerat. Yang ketiga, ya, menyiapkan pemilu yang jujur dan adil, termasuk tadi perangkat-perangkatnya, ya, tidak
mensponsori pemidanaan atau penersangkaan orang-orang yang dianggap sebagai saingan nanti, kemudian tidak menerapkan terus presidensial threshold dan lain sebagainya. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan negeri ini baik-baik saja ya. Kita lihat bagaimana isu-isu selanjutnya berkembang. Panas di Sambo, panas di BBM, panas di istana. Mudah-mudahan ada pendinginnya. Ya, kita tidak tahu apa pendinginnya. Apakah itu adalah kebijakan Jokowi yang menyejukkan atau hal lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ganti presiden. Pasti ganti presiden.